Teguh Trinanda, SH, selaku Ketua dan pendiri Yayasan dan Lembaga Bantuan Hukum Melayu Rantau Nusantara, melayangkan surat terbuka yang ditujukan pada Ketua TGTPPC 19 Kabupaten Belitung, Ceki, seluruh wakil ketua. Sejauh ini ada poin yang tertuang dalam isi surat terbuka tersebut. Teguh Trinanda, SH menyampaikan, setelah gagal membendung potensi tingkat penyebaran yang akhirnya tidak terkontrol seperti saat ini, bahwa hanya berawal dari 2 pasien yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri dan Jakarta harus menularkan ke 5 orang lainnya, mungkin akan bertambah dalam waktu cepat akibat tidak dikarantina pendatang, meskipun dirinya sudah mengusulkan untuk karantina pendatang 14 hari berkali-kali. Melalui surat terbuka saja karena surat resmi juga percuma kalau tidak dilaksanakan, kembali kami usulkan sekaligus kami ingatkan untuk disiplin menjalankan beberapa langkah yang semoga saja bisa dilakukan. Sejauh ada 3 poin yang tertuang dalam surat terbuka tersebut. 1. Konsentrasi penuh untuk perkuat tim kesehatan RSMJ, kebutuhan APD dipenuhi, fasilitas medis yang lengkap, dokter spesialis, terapi plasma darah, dan hal-hal lain yang bisa membantu menyembuhkan pasien. 2. Para medis harus dikarantina dan diberikan tempat yang layak. Jangan dulu pulang ke rumah, untuk menghindari jika ada yang terpapar dan bisa saja menularkan ke keluarga di rumah. 3. Tracking semua kontak erat, tidak boleh ada yang terlewat. Karantina ODP kontak erat dengan pasien positif sampai dinyatakan bebas COVID-19. Di sisi lain dalam isi surat terbuka tersebut juga dijelaskan usulan mengenai seluruh kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa diizinkan kembali berjalan, tentu dengan tahapan dan dengan penerapan konsep new normal atau tatanan baru dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara eksklusif TV online BTB, Belitung Televisi pada Teguh Trinanda, SH, selaku Ketua pendiri Yayasan dan Lembaga Bantuan Hukum Melayu Rantau Nusantara pada hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2020 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, saya Teguh Trinanda kembali menjumpai pemirsa Belitung Televisi Berita atau BTB dalam rangka menjelaskan apa yang sudah kami sampaikan kepada publik atau apa yang sudah kami sampaikan kepada para awak media yang juga sudah sama-sama publik ketahui, yaitu kami sudah memberikan atau mengeluarkan surat terbuka. Artinya kami menyampaikan kembali surat terbuka yang kami tujukan khusus kepada pemerintah Kabupaten Belitung atau dalam hal ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi menghadapi kondisi terkini pada saat hari ini di Kabupaten Belitung khususnya, di mana sama-sama sudah kita ketahui berawal hanya dari 2 pasien positif corona yang memang mereka memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri, kemudian masuk ke Indonesia, balik ke Indonesia, kembali ke Indonesia dan pulang ke Pulau Belitung dari Jakarta. Itu penerbangan pesawat atau maskapai 6R pada tanggal 16 Mei 2020 yang harus kita terima sama-sama kondisi yang terjadi pada hari ini, di mana hanya dari 2 orang pasien positif awal yang memiliki riwayat perjalanan dari luar kota tersebut harus menularkan dengan sangat begitu cepat ke 5 orang yang lainnya. Artinya sekarang sudah total 7 pasien positif corona kembali yang ada di Kabupaten Belitung. Ya, walaupun kami sudah mengajukan berkali-kali
terhitung 3 kali usulan untuk melakukan karantina khusus. Ya inilah yang kami khawatirkan yang sudah terjadi, bagaimana meningkatnya penyebaran yang begitu cepat, dan yang kita khawatirkan ini tidak terkontrol. Artinya masih ada kemungkinan akan ada pasien positif berikutnya. Ya kita berharap, berdoa tentunya semoga untuk klaster penerbangan tanggal 16 Mei ini cukup hanya di 7 pasien positif ini. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Kemudian bagaimana kita menyingkapi kondisi terkini saat hari ini? Jadi di surat terbuka kami sudah kami jelaskan beberapa langkah optimal dan maksimal yang bisa pemerintah lakukan dalam hal ini. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Belitung, yaitu ada 3 langkah. Ada 3 langkah yang kami usulkan, yang pada kesempatan hari ini tidak lagi kami sampaikan secara resmi, tapi cukup kami buatkan surat terbuka saja, supaya bisa menjadi usulan, menjadi pertimbangan pada pemangku kebijakan untuk melakukan langkah-langkah yang optimal dan maksimal. Yang pertama, kami menyarankan kepada tim gugus tugas supaya konsentrasi penuh untuk memperkuat tim kesehatan atau tim rumah sakit Marsidi Judono di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus memastikan kebutuhan APD terlengkapi. Artinya alat pelindung diri para medis dengan kondisi 7 pasien positif, ini harus benar-benar dipastikan alat pelindung diri para medis ini mencukupi hingga kita berharap pasien bisa segera sembuh. Kemudian selain APD, tentu fasilitas-fasilitas medis di rumah sakit harus lengkap. Kemudian dokter spesialis, kemudian terapi-terapi, plasma darah dan yang lainnya, dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan pasien. Ini yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, pemerintah harus fokus pada berkonsentrasi penuh untuk tim kesehatan. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya pasien positif atau 7 pasien positif hari ini yang ada di Kabupaten Belitung, yang saya khawatirkan atau yang harus menjadi perhatian, ini para medis harus kita jaga. Para medis harus kita jaga dengan maksimal supaya mereka tidak terpapar dari pasien positif yang 7 orang ini. Bagaimana supaya mereka tidak terpapar? Ya tadi, konsentrasi penuh untuk tim kesehatan, APD dan yang lainnya. Kemudian untuk para medis, saya harapkan sekali kepada pemerintah, mohon dipertimbangkan, tempatkan para medis di tempat yang layak, di karantina di tempat yang layak, karena mereka menjadi garda terdepan dalam menghadapi situasi atau pandemi virus corona ini. Artinya mereka dikarantina di tempat yang layak selama pasien positif ini masih ada di Kabupaten Belitung. Kenapa harus dikarantina? Karena kita mengkhawatirkan ketika ada yang terpapar virus corona dari para medis ini, mereka pulang ke rumah itu akan menularkan kepada anak, istri atau keluarga yang ada di rumah. Ini yang sangat saya khawatirkan. Jadi yang kedua, pemerintah atau tim gugus tugas harus mempertimbangkan bagaimana para medis ini harus dikarantina di tempat yang layak. Kenapa? Karena mereka setiap hari akan bekerja keras untuk menyembuhkan para atau 7 pasien positif ini. Kemudian yang ketiga yang sangat penting, ini adalah tracking atau menelusuri kontak erat dari pasien positif virus corona ini yang klaster tanggal 16 Mei penerbangan pesawat 6R ini. Artinya jangan sampai terlewat satupun ODP kontak erat atau orang-orang yang pernah bersentuhan atau punya riwayat memiliki kedekatan atau berinteraksi langsung dengan pasien positif tersebut. Ketika semua kontak erat ODP ini sudah di tracking, mereka sudah di rapid test, kemudian sudah di tes swab dan yang lainnya, artinya inilah 3 langkah yang harus pemerintah lakukan supaya tidak ada lagi pasien-pasien atau
yang positif lagi yang ada di Kabupaten Belitung. Kemudian selanjutnya, setelah kita 3 bulan kurang lebih sejak pertama kali Bapak Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia akhirnya memiliki riwayat pasien positif corona, itu tanggal 2 Maret 2020, artinya hari ini sudah tanggal 1 Juni 2020, kurang lebih 3 bulan kita sudah menghadapi wabah pandemi virus corona ini. Artinya rasio hutang pemerintah pada hari ini sudah di angka 32%, sudah meningkat jauh, artinya meningkat 4,7% dari bulan sebelumnya, walaupun masih aman atau masih di bawah 60%. Tapi tentu kondisi ini ya sangat mengkhawatirkan, atau jangan sampai melewati angka, atau jangan sampai menyentuh angka 60%. Nah, kemudian setelah 3 bulan kita menghadapi wabah pandemi virus corona, juga banyak yang terjadi di masyarakat. Semuanya harus menyesuaikan, atau praktis semuanya terhenti. Artinya kehidupan sosial ekonomi masyarakat semuanya harus menyesuaikan, dan ya praktis semuanya terhenti. Aktivitas pariwisata yang menjadi tulang punggung Kabupaten Belitung pada hari ini praktis semuanya berhenti total. Kemudian aktivitas yang lainnya, pendidikan, aktivitas pekerjaan yang tadinya berjalan normal, semuanya harus dilakukan dari rumah. Kurang lebih 3 bulan. Pemerintah saja sudah mengalami peningkatan jumlah hutang yang signifikan. Apalagi masyarakat 3 bulan ini harus mengeluarkan budget ekstra, tabungan mereka mungkin sudah habis, sementara pemasukan tidak ada. Ini yang harus kita lakukan. Jadi setelah langkah optimal dan maksimal 3 langkah yang tadi saya sampaikan, kemudian apa yang harus kita lakukan, yaitu mau tidak mau kita harus memulai kembali kehidupan berjalan sedia kala. Tentunya karena wabah pandemi virus corona ini masih terjadi, dengan penyesuaian, artinya dengan menerapkan tatanan-tatanan baru atau menerapkan protokol kesehatan di dalam kita kembali melakukan aktivitas normal seperti sedia kala, atau new normal yang sudah disampaikan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang pertama yang harus kita pahami, apa itu tatanan normal atau new normal atau tatanan baru yang harus kita jalani di tengah wabah pandemi virus corona. Yaitu yang pertama, kita harus disiplin menerapkan jaga jarak. Artinya minimal 1-2 meter, artinya kita tidak bersentuhan langsung dengan orang lain. Kemudian yang kedua, disiplin menggunakan masker, kemudian mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, kemudian tidak berjabat tangan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam hal menjaga kebersihan. Setelah beraktivitas normal di luar, kita harus langsung mandi. Kemudian disiplin menjaga kebersihan alat-alat pekerjaan kita. Kemudian yang keempat, ketika kondisi tidak fit, kita flu, sebaiknya istirahat, tidak bekerja terlebih dahulu. Kemudian fokus kita harus menjaga kondisi orang tua dan anak-anak di rumah, karena mereka yang rentan terpapar virus corona. Kemudian yang kelima, itu tidak menyentuh beberapa bagian permukaan yang biasanya disentuh. Artinya tidak menggunakan langsung tangan, tapi menggunakan bagian-bagian yang lain. Kemudian yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kondisi seperti ini, bahwa kita harus, ya mau tidak mau, kehidupan harus berjalan lagi setelah kemarin kurang lebih 3 bulan praktis semuanya terhenti. Kita harus meningkatkan peran atau kontrol sosial masyarakat yang ada. Yang tadinya hanya sebagai kontrol sosial, tapi ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana kita harus sama-sama memiliki tanggung jawab atau rasa tanggung jawab yang sama, bahwa ya kita harus sama-sama saling mengingatkan. Artinya pemerintah dalam hal ini kami harapkan bisa melibatkan semua stakeholder masyarakat atau semua elemen masyarakat atau semua potensi-potensi relawan yang bisa dilibatkan untuk meningkatkan peran atau kontrol sosial masyarakat ini
menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa? Apa yang sudah disampaikan pemerintah tidak akan menjadi arti apa-apa jika masyarakat tidak menerapkan semuanya atau tidak disiplin menerapkan konsep tatanan baru atau new normal ini atau menerapkan protokol kesehatan ini dengan tidak disiplin. Artinya tidak hanya satu komunitas saja yang pemerintah libatkan, tapi semuanya dilibatkan untuk kita sama-sama mengontrol dan menjaga atau untuk menerapkan kedisiplinan dalam menjalankan tatanan baru atau new normal ini. Kenapa? Karena hanya dengan kekuatan bersama, hanya dengan tanggung jawab bersama, kita bisa melewati wabah pandemi virus corona ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi yang kami tekankan tadi ada 3 hal yang harus pemerintah lakukan. Pertama, tadi perkuat tim medis atau kesehatan atau tim di Rumah Sakit Fatih Budiono. Kemudian melindungi para medis, yaitu mereka harus dikarantina. Kemudian ODP kontak erat ini harus di tracking semuanya, harus kita cari semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kemudian mau tidak mau kita harus kembali menjalani kehidupan yang normal seperti sedia kala, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat disiplin. Tentunya kita harus melibatkan semua elemen masyarakat untuk sama-sama mengingatkan atau mengontrol atau mendisiplinkan kita menjalankan konsep tatanan baru yang ada di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga pemerintah dalam hal ini tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Belitung bisa melaksanakan beberapa poin yang sudah kami sampaikan tadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Pandan Belitung, tim redaksi TV online BTB, Belitung Televisi Berita melaporkan.